kelompoknya Hercules ini bukan hanya waktu awal kita dengar ada gitu ya, tapi memang fakta gitu kelihatannya. Ya kita lawan lagi kan, Allahu Akbar, solawat, itu kelompok solawat nih, kelompok solawat, kelompok takbir. Waktu kita masuk di dalam, kemudian bertiga, kemudian yang di luar juga ada cekcok-cekcokan gitu, bahkan ada yang terintimidasi segala macam, diancam. Nah, Pak Jokowi itu sudah tahu ketika akan bertiga datang itu sudah tahu. Bahkan satu hari sebelumnya, semalamnya Polres gitu kan dengan seperangkat aparat di lingkungan Polres Surakarta bertemu kita akan datang itu menanyakan langsung kan mengenai ijazah asli UGM-nya gitu ya. Tapi mungkin ya karena basa-basi awalnya ya setelah itu menjadi serius gitu kan. Tapi coba dia tahan gitu kan, seolah-olah masih bisa gitu mengendalikan emosi ya, tapi kelihatan sudah agak sedikit gelisah. Mengapa menurut Akang Pak Jokowi tidak segera melihat ini sebagai sebuah persoalan besar bangsa? Karena keterbelahan itu kan persoalan besar dari bangsa. Dia bukan orang yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Mau belah, mau pecah, mau apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mandilog, tokoh satu ini dikenal luas sebagai seorang advokat senior, sebagai seorang cendekiawan muslim, dan yang terutama adalah orang yang selalu berada di garda depan dalam mempertahankan apa yang ia pikir, ia nilai, ia rasakan, dan dia yakini sebagai kebenaran. Sosok yang sudah berada bersama kita itu adalah Ustadz Rizal Fadilah. Selamat datang. Siap, Kang Dermawan. Bergabung bersama teman-teman di Mandilog. Alhamdulillah. Dalam kontroversi isu ijazah ex-Presiden Jokowi, beliau adalah orang yang sejak lama berada di garda depan. Di awal-awal, beliau juga bukan kemarin-kemarin menyuarakan, mempertanyakan dengan skeptis soal ijazah ini. Dan untuk itu, mari kita mulai untuk berbincang-bincang dengan Ustadz Rizal Fadilah. Ustadz, kalau saya tidak salah, kemarin Ustadz itu kan berangkat ke Jogja, ke UGM. Kemudian setelah itu, satu hari kemudian kalau saya tidak salah, Ustadz diterima oleh mantan Presiden Jokowi. Saya ingin bertanya nih, langsung saja. Bagaimana ekspresi Presiden atau mungkin pernyataan Presiden ketika pastinya Ustadz mempertanyakan kembali soal ijazah itu? Ya, awalnya ya biasa basa-basi kan, silaturahmi, sehat-sehat, dia tanya ke kami tanya gitu kan, ke Pak Jokowi. Ya tawa-tawa sedikit lah gitu, awalnya gitu kan. Kemudian silakan katanya apa yang mau disampaikan. Nah, saya mulai kan kayak pimpin rombongan bertiga ini. Ya, saya sampaikan pertama ya silaturahmi gitu kan. Kemudian yang kedua menindaklanjuti kunjungan kami ke UGM. Gitu kan, di UGM kebetulan TPUA bertemu dengan dekanat gitu ya, dengan kehutanan gitu. Yang kemudian ternyata mereka menyatakan tidak bisa menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi gitu kan, karena soal ijazah ada di tangan pemilik. Pak Jokowi gitu kan. Nah, saya sampaikan karena gambaran dari UGM begitu, ya kami harus ketemu Pak Jokowi kan gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya hari ini gitu kita langsung menemui ya, dan kan diterima gitu kan, maka langsung saja to the point gitu kan, yaitu Pak Jokowi gitu kan dimohon gitu kan untuk bisa menunjukkan kepada kami ijazah asli UGM-nya. Reaksi gitu kan. beliau? Nah, untuk pertama masih biasa gitu kan. Tapi nanti ketika kita dalami lebih lanjut gitu kan. Itu menit keberapa tuh kira-kira dari pertemuan? Ya. Jadi kurang lebih gambaran 3 poin itu saya sampaikan sebagai pengenalan. Kemudian berikutnya gitu kan, bahwa kenapa kita harus meminta
ijazah asli itu ditunjukkan karena sudah menjadi aspirasi publik, kepenasaran publik gitu. Nah, waktu mendalami begitu ya mulai agak sedikit tegang gitu kan. Jadi walaupun sebetulnya sudah tahu pasti kita akan datang itu menanyakan langsung kan mengenai ijazah asli UGM-nya gitu ya. Tapi mungkin ya karena basa-basi awalnya ya setelah itu menjadi serius gitu kan. Tapi coba dia tahan gitu kan seolah-olah masih bisa gitu mengendalikan emosi ya, tapi kelihatan sudah agak sedikit gelisah gitu kan, kesal-kesal dikit kelihatan ada gitu ya. Nah, saya lanjutkan dengan teman Bu Kurnia kan, sama-sama advokat juga ya sama-sama advokat kan di TPUA itu, sampaikan lagi tambah ini kan. Nah setelah itu Pak DHL merasa cukup itu kan, sudah cukup gitu kan. Ya sudah langsung Pak Jokowi kan yang menanggapi. Nah di situ kelihatannya sudah serius gitu ya. Jadi soal ijazah katanya kan saya tidak akan menunjukkan gitu kan kecuali perintah pengadilan. Nah, terus juga soal siapa mendalilkan dia harus membuktikan gitu kan yang sudah kita ketahui itu kan itu diungkapkan oleh yang bersangkutan dalam berbagai momen kan. Betul. Itu main bantah-bantahan di situ ya, kita bantah gitu kan. Saya sampaikan kalau soal siapa mendalilkan harus membuktikan dalam perdata gitu kan. Dalam perdata itu malah kedua pihak harus membuktikan gitu. Penggugat harus membuktikan, tergugat harus membuktikan. Itu namanya pembuktian seimbang gitu kan. Langsung kan kita tanggapi itu. Nah yang kedua juga kita tanggapi soal hanya pengadilan yang bisa memerintahkan dan dia akan membuka gitu kan. Ya kita bilang TPUA ini sudah berkali-kali ke pengadilan gitu. Pengadilan perdata 2 kali. Pidana mendampingi Gus Nur dan Bambang Tri sekali. Dan terakhir kami juga sudah memasukkan lagi ke Bareskrim kan gitu. Jadi istilahnya ruang hukum ini sesuatu yang sudah kita lakukan dan bukan sekali gitu kan, dan ternyata tidak keluar itu ijazah asli itu yang dimaksud gitu kan. Tambah nanti Bu Kurnia gitu kan terus menyampaikan hal-hal sampai jangan-jangan katanya yang mendalilkan dia harus membuktikan itu adalah bisikan dari kuasa hukum. Nah, pokoknya lebih eksplisit lagi nih Bu Kurnia itu ya, sampai akhirnya ya seperti itulah gambarannya gitu ya. Tapi secara umum Kang Rijal melihat bahwa beliau tetap sangat bisa menguasai diri atau sempat ya kan gayanya kan selalu gaya kalem gitu ya, ngeles gitu kelihatannya itu masih bisa dipertahankan sebagaimana yang kita bisa lihat tidak ada sesuatu yang sifatnya berubah gitu. Sehingga dari sisi TPUA juga kita bertiga itu ya sudah maklum gitu, maklum pada ujungnya nggak akan keluar itu ijazah itu. Kang, sebetulnya ketika ini korespondensi langsung dengan beliau, surat-suratan atau terpol atau apa ketika mau masuk ke pada waktu sebenarnya sudah sekitar 2 minggu yang sebelumnya gitu kan, TPUA itu membuat surat langsung 2, satu ke UGM gitu kan, akan berkunjung gitu kan, bersilaturahmi ya sambil memohon ditunjukkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kelulusannya Joko Widodo kan gitu. Langsung tuh surat. Kemudian juga surat langsung ke Pak Jokowi. Itu 2 tuh surat. Nah, hanya yang UGM malah 2 kali karena kita melampirkan pertanyaan-pertanyaan gitu. Mungkin itu diminta juga ya? Enggak. Yang pertanyaan itu diminta. Diminta pada waktu itu gitu, baik oleh Pak Rismon, Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, atau juga kami bertiga juga tuh yang kemudian masuk ke dekan Fakultas Kehutanan, nagih gitu dari pertanyaan-pertanyaan itu. Kami mengira sekarang jawabannya mau diserahkan atau mau ditunjukkan gitu kan, berbagai bukti-bukti yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud. Gitu. Ternyata tidak juga. Ternyata tidak, malah dia yang mana ya? Oh biasa dekan itu. Jadi kan balik sebetulnya lagi. Kita kembali dulu ke Pak Jokowi ini ya. Maaf Kang Dermawan. Sebetulnya Pak Jokowi itu sudah tahu ketika
Akang bertiga datang itu sudah jelas tahu. Bahkan 1 hari sebelumnya semalamnya Polres gitu kan dengan seperangkat aparat di lingkungan Polres Surakarta bertemu kita gitu bahwa bagaimana rencana besok. Jadi sudah ada tuh. Kami berusaha begini, apa maksudnya satu halal bihalal lah namanya juga Syawal, silaturahmi. Kok 1.500 sehari orang bisa, kenapa kita tidak bisa gitu kan? Satu itu yang disampaikan. Yang kedua, memang kami punya misi. Misinya adalah jelas bahwa ingin meminta melihatlah gitu kan ijazah UGM-nya Pak Jokowi gitu, karena ini yang menjadi perbincangan gitu kan. Siapa tahu dengan digambarkan, diterangkan ya kami bisa melihat dan mungkin juga bisa membantu mensosialisasikan gitu bahasanya kepada pihak kepolisian. Nah, kata dia kami akan coba komunikasikan. Nah, gitu. Jadi sudah ada gitu ya. Sampai tunggu ya beritanya. Gitu, bisa diterima atau tidak, sampai begitu kan? Walaupun asumsi awal. Jadi kepastian itu belum ada. Kapan kepastian itu didapat? Pagi-pagi. Kita berangkat tuh jam 9, mungkin jam 8 baru ada. Siap, kita bisa diterima gitu kan? Tapi hanya 3 orang. Pertamanya, kita minta bagaimana kalau 5 orang, tambah 1 media. Gitu kan, ada negosiasi dulu dengan melalui polisi itu. Tapi akhirnya ya sudah datang aja dulu kan gitu. Udah kita segera semua 1 bis kan berangkat gitu ke Kutai Utara itu gitu kan, turun. Ya ternyata kan sudah banyak orang. Orang itu dua kelompok. Kelompok satu yang memang mau salam-salaman gitu kan, berjajar panjang. Satu lagi memang yang sudah menyiapkan menyambut kita. Itu yang mungkin yang dimaksud kelompoknya Hercules itu gitu kan, Sylvester dan sebagainya. Nah, kelompok yang kedua ini kelihatan garang-garang nggak ketika melihat teman-teman? Iya, artinya sebagian banyak ibu-ibu juga di sana tuh. Di sana itu jadi ibu-ibu yang begitu datang kita mulai riuh. Sampai begitu kita negosiasi lagi dengan pihak utusannya Pak Jokowi kan, itu hanya bisa 3, nggak bisa lebih dan sebagainya lah, gitu kan. Nah setelah itu udah sepakat kita nggak apa-apa. Mereka kelompok ini mengintimidasi nggak atau paling tidak dirasakan begitu? Jadi waktu begitu mulai masuk gitu, begitu. Benar waktu kita keluar juga, gitu, membuat suasana. Nah katanya di luar juga memang waktu kita masuk di dalam, kemudian bertiga, kemudian yang di luar juga ada cekcok-cekcokan gitu, bahkan ada yang terintimidasi segala macam, diancam macam-macam lah gitu di luar itu. Artinya kelompoknya Hercules ini bukan hanya waktu awal kita dengar ada gitu ya, tapi memang fakta gitu kelihatannya. Ya kita lawan lagi kan, Allahu Akbar, solawat gitu, kelompok solawat nih, kelompok solawat, kelompok takbir, gitu, yang nanti dalam salah satu komentar di entah channel pro-nya gitu kan, katanya kan takbir mah untuk penjajah, bukan untuk ijazah. Kita bilang karena ini kelompok-kelompok preman gini, ya udah Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad, gitu kelompok kita tuh. Kalau mereka, macam-macam lah suaranya sekali nggak begitu jelas gitu apa yang rame pokoknya rame. Kang, di dalam itu kalau dihitung kira-kira berapa lama? 20 menit sampai 30 menit lah, nggak pas ya, lumayan sebenarnya gitu. Kang sebetulnya ketika beliau menerima, ada nggak semacam apresiasi dari hati nurani Akang? Enggak, dingin aja. Akangnya? Dua-duanya mengapresiasi nggak bahwa beliau sudah menerima itu? Ya awalnya memang kita ucap terima kasih juga gitu kan, bisa bersilaturahmi. Satu itu awal lah, dia juga begitu, bagaimana sehat, ya itu tadi itu. Dia juga gimana Pak Jokowi sehat gitu kan, itu mah awal lah. Omon-omon ya, namanya omon-omon kan silaturahmi, kan halal bihalal. Itu tapi kita juga to the point kok gitu, nggak belit-belit ke sana ke sini segala macam, to the point aja bahwa kita ingin melihat atau Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli UGM karena tadi kan, karena salah satunya di UGM
tidak bisa memperlihatkan, katanya ada di pemilik. Ya wajar lah kita datang. Kang, selama 20 menit, 30 menit itu, ya, Kang sempat minum nggak di sana? Nah, karena nggak ada air minum di situ. Oh, tapi ada sih makanan-makanan biskuit segala macam di situ, tapi nggak ditawarkan. Yang ditawarkan yang di luar. Jadi sebelum masuk ke tempatnya Pak Jokowi itu yang meja makan besar, gitu kan, kita kan diterima dulu di luar, ruang lain, di ruang lain, gitu kan. Hall gitu ya? Di teras tapi di belakang. Di situ ada pas pampres yang menerima kita dan dua ajudan dan pas pampres. Bareng-bareng tuh kumpul di situ. Nah, di situ tuh gitu. Jadi silakan makan ini gitu. Kang, ada yang bilang bahwa skripsi Jokowi di UGM ini nyaris seperti mitos Injil Barnaba di Vatikan. Kang Rizal merasakan itu nggak ketika di UGM? Kalau Injil Barnaba mungkin positif gitu maksudnya. Enggak, maksudnya sangat dirahasiakan, sangat susah diakses dan sebagainya gitu. Iya, begitu. Gitu. Justru sebenarnya sih mungkin kalau tidak Dr. Rismond gitu kan curi-curi datang ke perpustakaannya, itu ke perpustakaan UGM Kehutanan, kemudian memfoto-foto gitu kan dari skripsi yang ternyata awalnya juga tidak ada, tapi ada orang yang baik katanya. Ini loh gitu skripsinya. Gitu itu juga Dr. Rismond juga bicara begitu. Gitu kan. Jadi kalau tidak ada orang itu mungkin saya tidak dapat. Seperti juga Dr. Roy Suryo pernah nggak boleh gitu untuk masuk ke perpustakaan melihat skripsi itu. Mungkin itu yang disebut Injil Barnaba itu lagi susah gitu. Itu hanya karena kebaikan orang. Dr. Rismond, kesempatan nih di foto-foto, dianalisis tadi. Kalau di universitas lain, perguruan tinggi lain, apakah sesusah itu? Tidak. Kalau saya juga kan kalau mau lihat skripsi yang dulu, mungkin di perpustakaan Fakultas Hukum Unpad itu pasti gampang. Nggak susah. Ini mah katanya. Jadi memang ini kasuistis betul? Kasuistis. Jadi sampai saya harus kenapa kok akhirnya yang dia dapatkan itu hanya yang skripsi Jokowi dan itu pun kebaikan orang gitu, bukan atas inisiatif sendiri atau ditemukan sendiri di perpustakaan. Betul. Kan begitu yang terpajang lah gitu kan. Kemudian dan bukan karena kebaikan pemilik lah. Apalagi sampai ke institusi juga tidak. Kan gitu, apalagi ke pemilik. Nah, dia cari lagi perbandingan yang lain, nggak ada satupun skripsi yang lain. Kemudian sampai katanya mungkin sudah dimasukkan ke satu ruangan tertentu disimpan, atau yang kedua katanya mungkin tinggal ada di jejak digital saja yang bisa dicari gitu. Tapi ternyata setelah dicari nggak ada. Itu luar biasa ini soal kasus skripsi Pak Jokowi. Rizal melihat nggak ada semacam koordinasi dari pihak Pak Jokowi dengan UGM untuk persoalan ini, sehingga kemudian ini menjadi sangat spesial lah begitu. Ya menurut saya ada, karena seharusnya UGM kan sekarang jadi tertuduh nih, gitu kan. Seharusnya dia panggil Jokowi, ya kan, Pak Jokowi gitu kan. Ini ada masalah, tolong bantu kami. Bapak kan alumni, gitu kan. Sementara ini kan berhubungan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Pak Jokowi tunjukkanlah gitu. Ini permintaan UGM. Nah harusnya begitu UGM, karena UGM kan nggak punya itu kan skripsi itu ataupun ijazah itu, minta dong ke Pak Jokowi, tapi kan enggak. Kalau menurut orang kan cuma bisa mengira-ngira, berasumsi, sementara kalau Kang Rizal kan sudah bertemu langsung dengan Pak Jokowi, melihat gesturnya, melihat mimik mukanya, apa kira-kira yang membuat beliau sangat keberatan selain tadi tidak ingin? Kalau saya menduga ya palsu. Gitu, karena apa? Karena selama ini kan kita di pengadilan dengan Pak Otto kan bertarungnya gitu kan. Itu bukan sembarang orang lagi kan. Orang yang punya reputasi lah di bidang hukum gitu kan. Sekarang menjadi wamen malah kan gitu. Ketika di forum mediasi harusnya udahlah selesai, case close, selesai nih ijazahnya ada nih, sudah ada nih, saya kan kuasa hukum misalnya, itu kan sampaikan. Nah kemudian apa sih yang ingin dibuktikan oleh pihak penggugat misalnya, clear, hanya penggugat mah apapun asal ditunjukkan selesai, tapi nggak ada, berarti kan dari proses-proses berlanjut ini bukan baru gitu, sehingga sampai kepada kesimpulan itu, jangan-jangan
dua kemungkinan tadinya. Satu nggak ada, Kang Dermawan, gitu kan. Atau yang kedua ada, tapi memang palsu, gitu. Dan ternyata ketika dia buktikan... Pernah ada alasan hilang nggak? Pernah, yang disampaikan oleh Profesor Markus itu kan orang guru besar UGM setempat, ya ada hilang. Jadi memang jadi simpang siur gitu berita soal hilang, soal adakah atau memang ada tapi tidak benar, variasi itu. Jadi oleh karena itu ini menjadi kepenasaran publik serius, gitu. Jadi ijazah dokumen milik pejabat nomor 1 di Indonesia, jadi bukan sembarangan ini, nggak bisa disebut masalah privasi gitu kan, pribadi ini. Ya Pak Jokowi bukan pribadi, Pak Jokowi itu mantan wali kota, gubernur, sampai ke presiden 2 periode. Serius ini. Sekarang kan alasan si lawyer itu waktu datang, ini kan pribadi katanya, gitu. Jadi nggak bisa, Pak Jokowi itu alumni pejabat publik dan sekarang masih menjadi pejabat publik. Dia itu dewan pengarah di Danantara. Jadi dia masih punya kewajiban memberikan informasi publik. Begitu, Kang Dermawan. Oke, Kang, apa yang kemudian tersirat di benak Akang? Persoalan yang seharusnya bisa dibikin simple, kemudian menjadi bulat seperti ini. Karena dia merekayasa dokumen, gitu. Karena dia melakukan sesuatu perekayasa dokumen, ini dugaan yang sangat kuat, gitu kan. Sampai-sampai kan sekarang dikait-kaitkan perannya Pratikno, mantan rektor UGM, yang ke kabinet, kemudian ke kabinet, gitu, yang kelihatannya orang mempertanyakan, bahkan Tempo sudah mengangkat itu kan peran Pratikno, gitu, yang kaitannya mungkin rekayasa itu. Sampai terakhir konklusi kita, palsu itu sangat kuat. Karena tadi sudah ditunjukkan ke wartawan. Jadi mungkin bimbang dia. Ini baru malam diputuskan katanya kan begitu. Apakah mau ditunjukkan atau tidak? Karena ini sudah ada TPU-mu datang, gitu, menggeruduk, sudah jelas itu, tinggal hitung-hitung jam mungkin, gitu kan. Nah, kemudian keputusannya justru ke TPU mah tidak, tapi ke wartawan, tapi nggak boleh foto ya, nggak boleh rekam ya, gitu. Itu mungkin bagi Akang ini membuat clear atau justru kemudian membuat masalah jadi lebih lebar dan lebih besar pertanyaannya? Menurut saya ini makin membuktikan menuju ke yang awal dugaan kepalsuan ke proses-proses pembuktian berikutnya, gitu. Jadi menurut saya kasus 15-16 kemarin itu membuat sesuatu bahan besar, gitu kan, bahwa sebenarnya skripsi Pak Jokowi itu sebagaimana analisisnya Dr. Rismond, Dr. Roy, palsu, gitu. Kemudian juga ketika kita bertemu di Solo dengan adanya penunjukan ke wartawan yang menyatakan bahwa fotonya itu adalah yang berkacamata, gitu kan, berarti yang sudah beredar atau yang sudah disebarkan oleh kader PSI, gitu kan, sebut asli itu, berarti itu. Kalau itu sudah dianalisis oleh Dr. Roy Suryo, oleh Rismond, gitu kan, bahwa kalau yang begitu, foto itu bukan foto Jokowi, foto itu foto Dumanto, Budi Utomo, itu setelah dianalisis dengan pendekatan-pendekatan saintifik, gitu, yang dia buat. Kang, kapan sebetulnya Akang pertama kali mungkin mengangkat, mungkin terlibat dalam isu ini? Kalau terlibat formal, menggugat langsung di Pengadilan Jakarta Pusat. Jadi sebagai prinsipal, ada 5 prinsipal, gitu ya. Saya, kemudian Pak Bambang Tri, itu kan karena Bambang Tri ditahan, sehingga aja menjadi kolektif. Lalu Hatta Taliwang, kemudian Pak Taufik Bahaudin, itu kan. Nah, satu lagi Pak Muslim Arbi. Itu 5, jadi 5 prinsipal. Kuasa hukumnya TPUA, yaitu Pak Egy. Itu tahun berapa? Baru saja 2023. Itu karena sebelumnya TPUA mah sudah terlibat langsung, yaitu di kasus Gus Nur dan Bambang Tri. Gitu. Bahkan gugatan pertama prinsipalnya Bambang Tri sendiri. Begitu masuk
sidang pertama dia ditahan ya, bagaimana kita bisa melakukan lanjutan gitu. Itu waktu pertama. Betul. Kami dengar Akang sudah mendatangi KPU, DPR RI dan bahkan Barisskrim. Sebetulnya dalam penilaian Akang terhadap lembaga-lembaga ini, jujurlah, bagaimana penilaian Akang? Menurut saya pengaruh Pak Jokowi masih ada, sehingga ketika kepentingannya terganggu mereka bantu gitu ya. Seperti pengadilan juga, kok pengadilan harusnya kalau betul-betul mau membuktikan, mencari kebenaran yang sesungguhnya, dia buka kan gitu, sampai nanti silakan diverifikasi sampai begitu kalau perlu kan. Ini enggak, sebelum masuk pokok perkara pengadilan sudah menyetop dengan mengatakan tidak berwenang. Tuh kan, berarti memang di-stop, nggak sampai ke pembuktian gitu. Ada alasan nggak ketika pengadilan menyatakan tidak berwenang itu? Ya itu sebenarnya kita tidak jelas, kabur lah alasannya. Alasan kan tidak gitu. Berwenang itu. Sehingga kita banding, kita kasasi, tapi tetap saja karena namanya alasan di tingkat banding maupun kasasi hanya sekedar menguatkan saja putusan lebih awalnya kan gitu. Jadi sehingga kabur tidak berwenangnya itu. Maka cepat-cepat kalau tidak berwenang mungkin ini bukan perdata. Asumsi kita tuh. Cepat-cepat masukin lagi ke Barisskrim gitu. Begitu Barisskrim juga kita masuk sejak Desember 2024 gitu kan. Kemudian masuk lagi bukti-bukti tambahan gitu kan bulan Maret. Udah setelah Lebaran kemarin masuk lagi. Nah, insya Allah besok kita akan masukkan lagi. Apa ini yang terbaru ini? Ya, saya kira yang berhubungan dengan temuan Dr. Rismon satu gitu kan, soal dia diberi perbandingan lembar pengesahan atau skripsi lah temannya Jokowi yang tahunnya sama. Betul. Gitu kan. Ternyata satu fakultas juga. Satu fakultas, satu angkatan gitu. Kemudian waktu temu rektorat gitu kan, waktu tanggal 15. Nah, kemudian ternyata setelah itu baru diketahui itu kok ngaco begitu gitu. Dokumen yang dimaksud sebagai perbandingan itu adalah di hadapan Dewan Penguji Tesis untuk gelar sarjana kehutanan. Lalu kok tesis untuk sarjana S1. Ini besok mau masuk kita, gitu kan, untuk menunjukkan bagaimana dokumen itu terkayasa, kalau memang rekayasa. Yang kedua, yang temuannya Dr. Roy soal foto. Itu foto itu bukan foto Jokowi 80% berdasarkan menurut Dr. Roy gitu kan, dia pakai error level analysis ELA. Kemudian dia pakai face recognition gitu ya, face pengenalan wajah gitu kan, pokoknya pakai dan metode lain. Itu dia pakai berbagai metode. Kesimpulannya bahkan dia sudah sampai berani menyimpulkan kan, itu punya Dumatno, sepupunya Jokowi gitu. Sampai kan nyebut nama ya? Nyebut namanya DBU. Nah, kemudian terangkan lagi D-nya itu Dulmatno gitulah, B-nya kemudian Budi Utomo gitu. Itu yang sekarang jadi direktur utama PT Toba Bara Energi. PT-nya Luhut gitu kan, di root-nya berarti ada jaringan ke Luhut gitu. Ini yang menjadi ada Pratikno, ada orangnya Luhut, sampai mungkin ke perkayasaan untuk suksesnya Jokowi gitu, untuk bisa masuk dari awal wali kota, kemudian gubernur sampai ke presiden. Ini bukan kebetulan ini. Kang, ini mungkin semacam disclaimer juga dari kami. Kemarin tuh kami menghubungi kalau tidak salah ketua KPUD Jakarta tahun 2012, Pak Sumarno, untuk dihadirkan juga di podcast kami, tapi beliau menolak. Ada apa namanya? Pernyataan. Ada pernyataannya. Apa katanya? Kami pegang alasan-alasannya juga, dan kami menghormati alasan itu. Sekarang begini, orang bilang banyak orang bilang kan Pak Jokowi ini telah melewati langkah-langkah verifikasi saat mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur, sampai kontestan presiden. Menurut Akang nih, apakah ada dalam proses verifikasi atau audit
oleh KPU itu masih memberikan atau membuka celah untuk adanya hal-hal yang lalai dan kesalahan prosedural misalnya. Iya, saya kira yang jadi pertanyaan benar terverifikasi atau tidak? Benar dilakukan verifikasi atau tidak? Gitu kan? Apa sih sebatas mana verifikasi? Betul. Sebatas tanya saja, jawab iya, gitu kan? Gitu ya. Oke, gitu kan? Atau verifikasi tentang juga karena orang sudah dari awal juga sudah banyak yang ragu, Betul. ya harusnya tindak lanjut tentang keabsahan atau keaslian. Itu namanya verifikasi. Kalau hanya sekedar nanya, klarifikasi. Betul. Atau mencari informasi. Betul. Gitu. Kalau verifikasi itu harus betul-betul teruji. Uji sahihnya itu maksimal. Itu namanya verifikasi. Dan untuk KPU atau KPUD itu ada dana verifikasi ada. Gitu kan. Jadi kalau misalnya dia verifikasi pura-pura atau mungkin tidak ada verifikasi, itu kan ya bermasalah dengan penggunaan dana langsung itu. contreng gitu ACC itu. Contreng. Lagi juga kan dia adalah pejabat publik tadi. Jangan di belakangnya lagi ada satu konspirasi besar. Betul. Untuk menggolkannya. Pasti masuk ke ruang-ruang KPU. Gitu. Karena memang itu merupakan satu gerakan sistemik. Betul. Bukan hanya semata-mata sekedar spontanitas. Nah, begini, kan kita juga mendengar atau kita juga tahu ada kasus yang hampir meskipun tidak kongruen lah ya, yang hampir dekat, kasus JR Saragih di Sumatera Utara, yang beliau tuh 2 periode bupati, tapi ketika hendak mencalonkan diri menjadi gubernur Sumatera Utara ketahuan bahwa ijazahnya palsu lah. Begitu. Apakah kasus JR Saragih ini dalam penilaian Akang agak paralel dengan kasus Pak Jokowi? Iya, satu ada yang namanya preseden kan itu ya, preseden. Termasuk juga ijazah palsunya anggota DPR dulu Komar. Oh iya, ya kan sampai dihukum itu makan gitu. Berarti sangat mungkin awal-awalnya lolos saja. Gitu kan sampai anggota DPR kok begitu mau menjadi bupati atau jadi apa kan baru ketahuan gitu. Jadi akan sangat mungkin waktu di tingkat KPU awal, KPUD misalnya lolos, KPU juga lolos. Tapi pas mau masuk mungkin gitu kan jabatan presiden bermasalah ya karena ini juga sedang jadi agenda nih soal Fufufafa ini. Ini juga pertanyaan berikut mengenai udah mulai ramai ijazahnya. Ya udah mulai itu. Udah mulai itu. Bahkan kemarin Rocky Gerung ya udah mulai. Rocky Gerung mana? Ini siapa? Simon. Saya langsung. Nanti berikutnya Wapres ya. Rismon. Artinya Roy juga sudah siap, apalagi dia paling concern kan, paling punya perhatian penuh terhadap Fufufafa ini. Jadi bahkan tagline-nya itu adili Jokowi, makzulkan Fufufafa, kan itu tagline-nya. Berarti di situ katanya akan juga lihat nanti bahwa ijazahnya juga gak bener itu Gibran Rakabuming Raka. Dan persoalan ini kan sebetulnya udah bergulir tahun-tahun lalu ya, ketika beliau juga maksud saya Gibran ini bicara ke Najwa Shihab kalau saya tidak salah. Kita kembali pada urusan kita nih Kang. Kang. Apakah akan melihat bahwa persoalan ini tidak akan selesai atau mungkin di PTS-kan atau apapun namanya ketika ya tadi kita lihat banyak sekali lembaga yang suka atau tidak suka sengaja atau tidak sengaja terlibat. KPUD, KPU dan lain sebagainya. Kan kalau misalnya ini terbongkar mungkin harus kemudian mentres lagi ke sono sehingga akan lebih mudah bagi siapapun terutama pihak-pihak yang berkepentingan untuk meniadakan persoalan ini. Akan melihat itu ini kan kasusnya bisa hukum, bisa moral, tapi bisa juga politik kan. Jadi harus bisa saja berubah secara politik mempengaruhi terhadap proses hukum. Betul. Gitu. Jadi politik itu kan fluktuatif. Betul. Itu kemudian juga bisa beragam perubahannya. Betul. Misalnya nih sekarang orang melihat Pak Prabowo melindungi Jokowi kan gitu. Kita juga melihat sampai kok si Hercules gitu kan peliharaan Pak
Prabowo kok ada di Jokowi kan gitu. Oke lah, itu sebagai indikasi gitu kan, indikasi bahwa memang masih. Pak Prabowo udah ini loh, Mas Kang, kalau nggak salah sudah declare bahwa tidak ada hubungan dengan Hercules, terutama untuk urusan kemarin itu. Ya, tapi semua orang tahu kan. Kan semua orang tahu Hercules ini sohib lah, akrab betul. Dan jejaknya udah lama ya. Jejaknya udah lama gitu ya. Nggak ujug-ujug gitu kan Hercules datang ke Jokowi kalau nggak ada tanpa sepengetahuan. Saya kira seorang presiden masa tidak mengetahui aspek ini, karena ini sama dengan legalitas terhadap premanisme kan gitu. Ya jadi kalau menurut saya gejala itu. Tapi kalau nanti berubah, itulah yang kita tuntut juga. Pak Prabowo sudahi proses perlindungan itu. Karena Pak Prabowo itu presiden. Akan melihat betul soal dalam tanda petik perlindungan presiden ini. Sangat. Karena apa? Coba lihat kan sejak awal sudah ada hidup Jokowi satu. Itu kan fenomenal betul. Itu kan hidup. Apakah mungkin itu tidak sengaja slip of tongue atau apapun lah? Enggak. Hidup itu Jokowi, kalau menurut saya itu kulminasi. Karena sebelumnya kan puja-puji. Banyak gitu. Kemudian juga menteri-menteri yang berafiliasi ke Jokowi diterima. Betul. Gitu ya, dan berada. Bahkan kemarin Sowan. Ya, Sowan mengatakan bahwa itu masih bos saya gitu kan. Artinya itu fenomena gitu kan. Terakhir Sespim itu. Iya, Polri. Polri kan sekarang di bawah Jokowi. Gitu kan sebenarnya gitu kan. Kenapa tiba-tiba mereka diterima begitu saja, Sowan? Oke, Kang. Ada nggak indikasi bahwa Pak Prabowo, kalau misalnya benar apa yang akan asumsikan, ada perlindungan lah, ada apa? Apakah ada indikasi bahwa beliau, presiden ini akan berubah haluan? Sampai sekarang belum ada indikasi. Gitu. Jadi kalau saya nih, gitu kan, berasumsi tidak percaya dulu sebelum dibuktikan sebaliknya. Gitu betul, ya. Betul. Karena Pak Prabowo itu. Ini usul fikih nggak? Tidak percaya dulu. Boleh lah, ini fikih siasah, gitu dalam siasah gitu kan. Kalau dalam persaudaraan kita harus percaya dulu, gitu kan, sebelum dibuktikan sebaliknya. Tapi kalau siasah, namanya juga siasah politik, banyak siasat, politiking, gitu kan, banyak bersiasat-siasat. Asumsi atau hukum dasarnya tidak percaya dulu. Sebelum dibuktikan. Berarti Pak Prabowo harus bisa membuktikan dulu. Soal kilometer 50, soal perlindungan terhadap menteri-menteri yang dilepas, reshuffle gitu kan, ganti Kapolri, ganti Jaksa Agung, ganti juga pimpinan KPK yang dipermasalahkan juga gitu kan, mengenai prosedurnya sampai ke penetapan persetujuannya Karena Prabowo. Harusnya kan pimpinan KPK ini dalam tanda petik harusnya pilihan presiden baru. Kenapa dilanjutkan sampai dengan bahasa hanya persetujuan? Nggak bisa gitu mekanismenya. Berarti itu terjadi pelanggaran. Itu indikasi belum berubah. Betul. Kang, ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi seolah membiarkan isu ini menggantung hingga kemudian kita lihat sekarang ini rakyat terbagi dua. Apakah ada indikasi beliau memang menginginkan ada keterbelahan ini? Benarnya tidak. Menurut saya mah tetap awalnya dia ingin menyembunyikan, gitu ya. Justru yang terjadi adalah keterpaksaan akhirnya, gitu. Bahwa proses-proses politik, gitu kan, proses-proses hukum juga mungkin kacamata sosial itu akan akhirnya dia harus sampai kepada tingkat ini. Gitu kalau menurut saya mah. Jadi akhirnya membelah sendiri. Bukan sengaja dibelah ini. Membelah sendiri. Tingkat kepercayaan kepada Jokowi terus merosot, termasuk di UGM. UGM kan dulu seperti solid. Sekarang pecah. Itu kan bukan karena rekayasa. Itu karena memang kondisi yang berkembang yang menyebabkan. Begini. Itu tidak diniatkan, katakan saja. Tapi kemudian ada keterbelahan di publik.
Mengapa menurut Akang Pak Jokowi tidak segera melihat ini sebagai sebuah persoalan besar bangsa? Karena keterbelahan itu kan persoalan besar dari bangsa. Disintegrasi. Ya, ya kan dia orang bukan orang yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Mau belah, mau pecah, mau apa gitu. Kalau menurut saya mah tingkat kepedulian terhadap persatuan bangsa dan negara itu rendah. Kalau gitu. dalam bahasa Sunda PT ya, paduli teuing. Peduli teuing, sabodo teuing, gitu kan. Pek mah kumaha jadina gitu kan. Jadi dia mah tipenya tipe begitu. Yang penting mungkin selamat dirinya, selamat kroninya atau familinya. Gitu. Nah, tipe itu yang kita baca. Ada juga sebagian pihak yang membela Pak Jokowi dengan berkata, kalau bilang palsu, emang Anda sudah lihat yang asli. Gimana? Akan menjawab, merespon awalnya memang kita terus berburu gitu kan, maka kita menyebut tim pemburu ijazah kan gitu kan, maksudnya itu diburu terus sampai terakhir kemarin. Tapi ini lebih real daripada tim pemburu hantu. Ini juga dokumen hantu. Gitu kan. Sampai kepada ternyata sudah dibuktikan oleh dia, aslinya ada katanya kan, kepada wartawan. Nah, ketika wartawan itu menanyakan soal foto, ya sudah ketahuan sekarang yang disebut asli itu nggak jauh beda dengan apa yang sedang beredar atau disebarkan oleh kader PSI. Kan dari begitu. jauh-jauh hari ya. Sudah hari. Jadi kebetulan awalnya kita konfirmasi. Waktu buku UGM juga spiritnya mau bawa fotokopian ijazah. Bu, gitu kan, mungkin prorektor tuh, tapi nggak ada rektornya. Maksudnya, ini yang beredar. Apakah foto ini yang ada di UGM? Kalau katanya, ya sama, palsu. Gitu langsung kita bisa begitu. Gitu kan, iya itu yang beredar. Palsu. Karena memang analisis saintifiknya menyatakan itu bukan foto Jokowi. Tadinya begitu juga. Betul. Ada yang ini, dalam hukum katanya dikenal prinsip dalil yang tidak dibantah dianggap dibenarkan. Apakah ini relevan dengan konteks dugaan terhadap ijazah Pak Jokowi? Ya seharusnya kalau dalam hukum itu ada istilahnya pengakuan ya. Itu yang bukti hukum itu bukan sekedar seperti itu diam berarti setuju. Oke, itu kalau hukum nih, hukum itu perlu kepastian. Gitu ya, kepastiannya adalah salah satu alat bukti daripada ini adalah pengakuan. Kalau yang dilakukan Pak Jokowi selama ini apakah bisa disebut diam atau sebetulnya dengan cara lain mengatakan tidak? Diam, atau diam awalnya, sekarang sudah pengakuan melalui dokumen yang ditunjukkan ke wartawan. Jadi sudah mengakui ini asli. Ternyata yang asli inilah yang akan kita kejar terus, gitu kan? Yang seperti analis para ahli itu tadi, gitu. Oh, kalau itu asli, itu palsu. Betul. Gitu. Kan, jika misalnya sampai kapanpun, dan kemudian kita melihat bahwa pengadilan juga nanti stuck, macet atau apa, Pak Jokowi tidak mau membuka ke publik, sebetulnya sampai kapan persoalan ini? Ya, ini kan akhirnya menyangkut kebijakan politik, berarti pemimpin politik. Presiden Prabowo akan bertanggung jawab. Ya kalau misalnya kita sudah laporkan ke Bareskrim, kan gitu, buat laporkan pengaduan lah, Dumas namanya, pengaduan masyarakat bahwa Jokowi diduga palsu, itu udah tuh masuk, kemudian terus bertahap-tahap bukti-bukti, kan seharusnya gitu kan, Bareskrim bergerak, kan gitu, bergerak, apalagi ada yang sudah menyatakan teman-temannya, ya periksa teman-temannya. Bahkan sekarang sudah ada yang melihat aslinya wartawan. Periksa wartawan itu. Kan gitu dipanggil. Gitu kan, karena berdasarkan atas kita punya pengaduan yang sudah punya dokumen di Bareskrim. Bareskrim bergerak. Tapi bisa saja Bareskrim tidak bergerak kan? Nah, di sini menurut saya mah Presiden. Karena polisi itu kan di bawahnya. Perintahkan semua proses hukum, jalankan. Kan gitu, karena memang komitmennya kan mau melakukan penegakan hukum. Siapapun, tidak ada yang kebal hukum. Itu kan omon-omon, gitu kan. Nah sekarang perintahkan.
Kalau nggak mau menjalankan perintah itu, ganti Kapolrinya. Nah gini, pada persoalan perintahkan itu, apakah nanti justru beliau tidak masuk ke dalam, katakan saja, jebakan bahwa beliau ikut dalam persoalan? Bahasa perintahkan itu adalah tadi berbasis hukum. Semua proses hukum yang sudah masuk, tegakkan, jalankan. Itu kan dorongan moral politik seorang pemimpin. Begitu, jadi bukan ikut campur, malah sebenarnya bisa saja berbahasa lain. Kang Dermawan, saya tidak ikut campur urusan hukum. Silahkan Kapolri bergerak sesuai dengan prosedur hukum yang seharusnya. Cukup itu statementnya, bisa sampai begitu. Kalau memang nggak mau disebut ikut campur, gitu kan? Kemudian Kapolri menerjemahkan sebagai itu silahkan jalankan. Dia menjalankan. Ini sudah ada loh yang kita melaporkan dugaan palsu, tapi dia sudah menunjukkan ke wartawan ini asli. Nah sekarang panggil wartawan itu, sambil juga panggil nanti rektor, panggil wakil rektor, panggil dekan. Mungkin kita sudah sampai ke panggil Pak Pratikno juga. Berkaitan dengan polisi ini, bukankah polisi juga justru memiliki laboratorium yang lebih canggih? Seharusnya, makanya terus kita masukkan itu. Berarti mau diam-diam, mau terbuka, periksa, gitu kan, sampai pada konklusi secara kriminal, gitu kan. Kalau misalnya itu sudah dilakukan sejak tahun 2024 lalu, atau mungkin 2023, akan melihat bahwa memang polisi, Polri dalam hal ini tidak kelihatan, tidak ada Kalau menurut saya belum punya goodwill, gitu. Apalagi ini menyangkut pejabat nomor 1 yang tadinya juga menunjuk, gitu kan, siapa pejabat-pejabat di kepolisian itu. Gitu. Makanya seharusnya Prabowo kan punya perangkat yang baru, yang bisa langsung menerjemahkan, yang langsung bisa menjalankan, gitu kan, kebijakan-kebijakan politiknya Prabowo, kan begitu. Dengan kata lain, bisa nggak saya katakan, atau mungkin kalau saya salah, tolong dibetulkan. Akang dan kawan-kawan melihat kalau ada perubahan, terutama perubahan di struktural kepolisian, jabatan-jabatan diganti orang-orangnya, apakah ini kelihatan akan lebih mungkin untuk segera menjawab persoalan? Sangat mungkin, menurut saya mah. Jadi alif ba ta-nya penyelesaian itu kan masalah-masalah bangsa adalah pengambilan kebijakan politik. Ya, dimulainya dari mana? Karena bicara tentang hukum, ya penegak hukum. Gitu, penegak hukum ya Kapolri, makanya ganti Kapolri dulu, gitu kan. Ganti Jaksa Agung, ganti pimpinan KPK, maka komitmen tadi yang sudah dideklarasikan kemana-mana berjalan. Sekurang-kurangnya sudah ada koridornya. Dan itu mendesak atau tidak menurut Anda? Sangat mendesak. Mengapa? Iya, karena masalah hukum adalah masalah utama. Negara kita negara hukum, bukan negara kekuasaan. Apalagi negara kekuasaan yang lama. Gitu kan. Kekuasaan yang baru aja nggak boleh. Gitu kan. Harus kembali ke hukum. Nah, masalah negara hukum ada dalam konstitusi. Gitu kan. Jadi ini yang primer menurut saya. Ketika akan bergerak dari 2000 sekian ke sekarang, akan merasa bagaimana sikap publik terhadap gerakan Akang dan kawan-kawan? Publik itu awalnya mungkin pasif, gitu kan, ya wajar lah, namanya silent majority, ya diam, gitu kan. Tapi kan lama-lama juga mereka harus ikut serta, harus melakukan pilihan-pilihan. Apalagi dampaknya dari kebijakan yang dahulu, yang ketika presiden dipimpin Jokowi, terhadap kehidupan ekonomi publik juga semakin terasa, gitu. Karena Prabowo menyatakan melanjutkan, gitu kan. Nah, oleh karena itu makin terasa, publik akan semakin peduli. Nah, dimulai dari kalangan menengah. Dukungan selama ini Akang rasakan meningkat atau gini? Bolehkah saya bertanya, apakah Akang menyetujui kalau ada yang mengatakan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia sudah kehilangan keberanian untuk meminta dan menagih kebenaran bahkan dari pimpinannya sendiri? Ya, menurut saya mah ada pergeseran-pergeseran. Gitu ya. Sekarang akan semakin kepedulian makin tinggi. Mahasiswa saya juga kan, yang dulu katanya diam, sudah menyebut Indonesia gelap.
gitu kan. Saya kira itu nggak boleh diabaikan itu. Soal konklusi itu menunjukkan bahwa memang terjadi penggelapan gitu ya, termasuk penggelapan dokumen gitu oleh pemimpin-pemimpin negara gitu. Jadi oleh karena itu ada pergeseran lah. Yang sehingga pada waktunya. Apakah ini juga terjadi pada akademisi cendekiawan? Terjadi. Yang sebagian orang kelihatan lebih memilih diam atau tidak menurut Akang? Menurut saya mulai tidak. Karena di UGM ini indikasinya ke UGM lah. Betul. Di UGM itu Kagama saja sudah bersuara. Belum ada kelompok oposisinya di Gajah Mada, Rela Agama misalnya gitu ya. Ya mereka juga kritis sejak awal gitu kan. Nah kelihatannya juga mantan rektor ada yang bicara. Pak Sofyan juga Pak Sofyan Effendi kan. Kemudian banyak juga alumni yang lain gitu. Udah mulai yang tokoh-tokoh ex atau dari Gajah Mada. Itu akademisi kan. Sebenarnya akademisi ini sudah banyak bersuara juga sejak waktu Pilpres. Kan ada 2024 kan mereka sudah merasa gerah itu dengan cara-cara berpolitik tidak bermoral seperti ini gitu. Betul. Jadi sekarang akan semakin bereskalasi menurut saya akademisi. Oke, Kang, orang seperti Akang ini kan agak langka ya, konsisten, berani terus menyuarakan apa yang Akang yakini benar, meski menghadapi tekanan dan lain sebagainya. Apa raison d'être-nya, Kang? Apa alasan utama untuk itu? Oh ya, kalau kita kan sebagai Muslim ya, Kang Darmawan, gitu kan kewajiban kita hanya menyampaikan. Yang kedua, harus masuk ke ruang dakwah. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Gitu, bahwa amar ma'ruf nahi munkar tentu saja akan ada risiko-risiko ya, semua menjadi perhatian kita. Yang penting mah kita yakin jalan yang kita tempuh itu jalan ilahiyah, jalan agama. Ini bukan berada di ruang yang tidak ada hubungan dengan agama. Kok ini ijazah sih? Apa sih hubungan agama? Kejujuran itu adalah amanah gitu. Innallaha ya'murukum an tuwadul amanati ila ahliha, kan gitu. Itu perintah Allah. Tunaikan amanah kepada ahlinya. Kalau orang tidak menunaikan amanah, khianat. Khianat adalah ciri daripada orang munafik. Begitu. Dan kemunafikan dilawan. Itulah mungkar. Nahi mungkar. Gitu. Jadi kalau menurut saya mah harus berbasis kepada keyakinan agama sehingga kita yakin pertolongan Allah akan datang. Kang, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Berkaitan dengan tadi akan bicara soal kejujuran. Yang kalau saya dengar di publik, di masyarakat sudah mulai hilang dalam keseharian masyarakat kita. Dari skala 1 sampai 10 lah, katakan agar gampang. Pada titik mana sebetulnya kejujuran masih dipegang di Indonesia? Ya, memang agak sulit kita melakukan perangkaan nilai. Tapi sebetulnya pemimpin dulu. Kalau masyarakat itu sebenarnya mengikuti pemimpin. Betul. Gitu. Jadi kemunafikan, ambivalensi dibangun oleh para pemimpin itu. Makanya seharusnya yang kita bisa baca sebenarnya kualifikasi para pemimpin itu. Jadi kalau ingin memperbaiki, seberapa dekat ambivalensi, kemunafikan, ketidakjujuran, apalah itu misalnya, dengan potensi keruntuhan sebuah bangsa? Itu mah signifikan. Gitu. Kalau ada potensi runtuhnya bangsa ini nggak? Sangat, potensinya besar. Kalau cara-cara memimpin masih menghalalkan segala cara dalam arti mengebiri nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadilan. 3 gitu kan. Kejujuran, kebenaran, keadilan. Itu sebenarnya. Jadi inilah sebetulnya koreksi bagi para pemimpin kita. Hayu kembali kalau mau menyelamatkan negeri. Kalau tidak, negeri ini kan hancur. Bukan hanya kita melihat, ini kan NKRI kuat, sudah segala. Enggak, sekelas Soviet saja berantakan kan begitu. Banyak negara-negara yang rontok juga dalam konteks kesejarahan dirinya. Kalau dipimpin nggak beres, pimpin nggak benar. Jadi sebetulnya kita ingin memberi masukan lah supaya dia itu jadi lebih baik. Karena kita juga semua bertanggung jawab untuk negeri ini. Jangan dianggap bahwa yang namanya oposisi itu adalah perusak negeri, penghancur negeri, atau penghambat
kebijakan negeri. Tidak, oposisi itu adalah bagian koreksi, gitu kan, untuk meluruskan perjalanan bangsa dan negara ini oleh para pemimpin-pemimpinnya. Oke. Terima kasih, Kang. Siap. Sebelum kita tutup, kita ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada sobat-sobat Madilo. Di tengah skeptisisme akan tebalnya kabut kebohongan, suara-suara seperti Kang Rizal Fadilah menjadi penanda bahwa nurani masih hidup di Republik ini. Ia tidak berbicara untuk membalas dendam, melainkan untuk mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa kejujuran adalah bentuk penghinaan terhadap amanat rakyat. Dalam esainya yang terkenal, The Power of the Powerless, Václav Havel menulis, hidup dalam kebenaran adalah satu-satunya cara melawan kekuasaan yang dibangun di atas dusta. Dalam keberanian menuntut transparansi, Kang Rizal dan para pencari kebenaran lainnya justru menunjukkan cinta sejati pada Republik ini karena mereka memilih luka daripada diam yang munafik. Sebab pada akhirnya sejarah bukan ditulis oleh mereka yang duduk di singgasana, melainkan oleh mereka yang berdiri di tepi jalan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Seperti sabda Rasulullah SAW, katakanlah yang benar walaupun pahit. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Maka selama kebenaran masih disembunyikan, suara-suara seperti antara lain Kang Rizal akan tetap berseru, tidak untuk menjatuhkan, tapi untuk menyelamatkan bangsa dari kesesatan kolektif yang bisa menggiring kita semua pada kehancuran moral yang tak termaafkan di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.